Jangan langsung salahkan murid kalau kelasmu tidak sesuai ekspektasi, karena bisa jadi yang salah adalah seating arrangement-nya. Seating arrangement seringkali terlupakan, padahal tempat duduk itu bukan tentang estetika saja, tapi ini akan menentukan fokus, interaksi, dan dinamika berjalannya seluruh kelas kalian. Kenapa seating arrangement itu penting? Yang pertama, karena susunan dengan meja yang tepat bisa meningkatkan fokus dan keterlibatan murid kita. Sementara yang kurang pas malah bisa jadi sumber gangguan selama proses pembelajaran. Yang kedua, penempatan yang salah akan membuat siswa tidak bisa melihat papan tulis atau monitor dengan jelas atau malah akan terganggu dengan jendela. Jangan lupakan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan juga dalam menentukan seating plan. Yang pertama adalah ukuran dan bentuk kelas. Pastikan konfigurasi sesuai dengan ruang yang tersedia tanpa menghalangi pandangan atau pergerakan siswa. Yang kedua, kita juga harus mempertimbangkan potensi gangguan visual atau distraksi. Jangan tempatkan siswa yang mudah terganggu di dekat jendela, pintu, atau sumber kebisingan. Selanjutnya, jangan lupa mempertimbangkan grade atau usia dan karakter siswa karena itu akan mempengaruhi fokus mereka. Yang terakhir dan yang paling penting, sesuaikan dengan gaya mengajar dan tujuan pembelajaran kalian. Kalau teacher-centered, mungkin arrangement seperti ini akan lebih cocok untuk kalian. Tapi kalau student-centered, mungkin seperti ini akan lebih cocok untuk anak-anak dan juga proses belajar kalian. Ini dia beberapa seating arrangement yang nantinya bisa disesuaikan dengan kebutuhan kelasmu. Yang pertama, ada model baris atau column. Susunan ini tuh paling umum digunakan dan cocok untuk pembelajaran yang berpusat pada guru. Siswa biasanya akan lebih fokus pada tugas individu dan lebih kecil kemungkinan untuk menyontek, jadi ini cocok untuk ulangan juga ya. Namun pada kelas besar, interaksi ini tidak akan efektif dan tidak merata karena siswa yang bagian depan akan mudah fokus, tapi yang di bagian belakang sebaliknya. Model yang kedua ada horseshoe atau U-shape. Model ini akan mendukung interaksi siswa dengan siswa atau siswa dengan guru. Cocok untuk kelas yang menekankan diskusi dan presentasi karena semua bisa saling melihat dan guru tetap mudah untuk mendampingi setiap individu. Yang ketiga, ini juga sering dipakai adalah model clusters atau pods. Meja disusun dalam kelompok kecil untuk meningkatkan kolaborasi, komunikasi, dan kemampuan problem solving. Ini memberi suasana yang nyaman untuk berbagi ide tanpa berisiko meningkatkan kebisingan dan perilaku di luar tugas yang tidak dikelola dengan baik. Ada juga variasi alternatif seperti runaway, stadium, atau campuran beberapa layout untuk berbagai tujuan pembelajaran. Jadi lagi-lagi disesuaikan dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Ini juga ada beberapa penelitian yang menjelaskan bahwa pentingnya seating arrangement akan mempengaruhi dinamika sosial kelas, manajemen perilaku, keterlibatan siswa, motivasi belajar, dan yang terakhir adalah hubungan antara guru dan murid. Artinya, ketika kelas kita itu tidak sesuai ekspektasi, bisa jadi bukan muridnya yang bermasalah, tetapi strategi penataan ruang belajarnya yang perlu dievaluasi. Tulis di kolom komen, Bapak Ibu biasanya sering pakai seating arrangement yang seperti apa?